$325 miliar. Ya, kalian nggak salah dengar. Angka raksasa ini adalah rekor tumpukan uang tunai Berkshire Hathaway di akhir tahun 2024. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang anak biasa dari Nebraska yang dulu cuma jualan Coca-Cola 6 botolan keliling bisa membangun kerajaan bisnis sebesar ini? Selamat datang di ulasan kita kali ini. Kita bakal mengupas tuntas perjalanan luar biasa dari seorang loper koran biasa yang menjelma menjadi raksasa investasi nilai atau value investing. Ini bukan sekedar cerita tentang orang kaya yang makin kaya loh, ini adalah cetak biru sejati dari sebuah kejeniusan finansial yang dibangun tahap demi tahap. Untuk membedah kisah ini, kita punya agenda yang padat. Kita akan mulai dari masa kecilnya sebagai bocah dari Omaha, lalu momen penting saat bertemu sang mentor. Setelah itu, kita bahas berdirinya kemitraan Buffett, proses membangun Berkshire Hathaway, prinsip sang oracle yang legendaris, dan kita tutup dengan pandangannya soal kekayaan dan filantropi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Bocah dari Omaha, semangat berbisnis di jantung Amerika. Kalian tahu nggak? Insting bisnis Buffett itu udah jalan sejak dia masih sangat kecil. Bayangin, di usia 6 tahun, dia udah beli Coca-Cola dari toko kakeknya, terus dijual lagi ngecer buat cari untung. Nggak cuma itu, dari rute dia ngantar koran tiap pagi, dia belajar konsep luar biasa soal pendapatan berulang atau recurring income. Hasilnya bener-bener gila. Di usia 14 tahun, saat anak-anak lain sibuk main, dia udah bisa beli 40 hektar lahan pertanian pakai uang keringatnya sendiri. Perjalanan akademisnya juga penuh kejutan. Setelah 2 tahun kuliah di Wharton dan akhirnya lulus sarjana dari University of Nebraska, ada satu plot twist yang lumayan ironis. Warren Buffett melamar ke Harvard Business School dan ditolak. Tapi lucunya, penolakan itu justru jadi hal terbaik yang pernah terjadi di hidupnya. Kenapa? Karena gara-gara ditolak Harvard, dia malah melangkah masuk ke pintu gerbang Columbia Business School. Dan di sanalah sejarah berubah. Yang membawa kita ke bagian kedua. Bertemu sang mentor, Benjamin Graham, dan buku The Intelligent Investor. Nah, ini dia poin krusialnya. Graham punya satu kutipan emas yang mengubah segalanya. Intinya, dia mengajarkan kita untuk nggak cuma melihat saham sebagai simbol huruf yang harganya naik turun tiap detik. Kita harus melihatnya sebagai bagian dari bisnis nyata. Dan kuncinya, beli saat harganya lagi didiskon dari nilai aslinya. Buat Warren muda, konsep ini ibarat lampu bohlam yang tiba-tiba menyala terang di kepalanya. Ini benar-benar momen pencerahan. Dari sinilah lahir konsep paling legendaris Graham, yaitu margin of safety, atau batas keamanan. Biar gampang, bayangkan ini sebagai bantalan pelindung. Kalau kalian beli barang bagus dengan harga diskon gede-gedean di bawah nilai wajarnya, kalian punya bantalan kalau sewaktu-waktu pasar lagi anjlok atau ada salah hitung. Ide tentang bantalan pengaman ini benar-benar jadi fondasi dasar yang membentuk seluruh karir Buffett. Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga, kemitraan Buffett membuktikan model di Omaha. Setelah belajar banyak, Buffett tentu harus membuktikan teorinya dong. Di awal tahun 1966, ada satu catatan tertulis yang membuktikan seberapa brutal kesuksesannya. Saat itu, rata-rata indeks Dow Jones cuma naik sekitar 14,2%. Tapi kemitraan Buffett meroket sampai 47,2%. Dia benar-benar melibas pasar. Ini jadi bukti nyata kalau metode investasinya bukan cuma omong kosong, tapi mesin pencetak uang yang akurat. Terus gimana cara dia menemukan peluang gila kayak gitu? Kita ambil contoh kasus Sanborn Map Company. Waktu itu, saham Sanborn dihargai $45 per lembar di pasar. Kelihatannya biasa aja kan? Tapi Buffett ini jeli banget. Dia ngeliat kalau Sanborn ternyata punya portofolio investasi tersembunyi yang nilainya sendiri udah $45 per saham. Artinya apa? Pasar sama sekali nggak ngasih nilai buat bisnis utama pembuatan petanya. Jadi secara logika, dengan beli saham itu, Buffett ibaratnya dapat bisnis peta yang lagi jalan secara gratis. Benar-benar jenius. Dan kejeniusan itu membawa kita ke titik balik terbesarnya di bagian keempat, membangun Berkshire Hathaway, poros perubahan terbesar. Awalnya, Berkshire Hathaway ini cuma pabrik tekstil biasa yang udah ada sejak tahun 1839. Di tahun 1962, Buffett melihat sahamnya lagi murah banget, cuma di kisaran $7.60, jadi dia mulai borong. Sampai akhirnya, di tahun 1965, dia pegang kendali penuh perusahaannya. Tapi lucunya, setelah masuk, dia baru sadar kalau industri tekstil waktu itu sebenarnya udah mau mati. Nah, bukannya panik, dia malah melakukan manuver super cerdas di tahun 1967. Dia banting setir, pakai sisa napas pabrik itu buat beli perusahaan asuransi bernama National Indemnity. Dia sendiri bahkan pernah ngaku secara terang-terangan kalau industri tekstil itu bisnis yang suram banget waktu itu. Tapi dasar Buffett, dia sempat melontarkan candaan khasnya.
Dia nulis kalau punya bisnis kayak gitu, ibarat kita harus diet makan oatmeal hambar supaya kedepannya bisa makan kue krim yang enak-enak. Maksudnya, meskipun pabrik tekstil itu bikin frustrasi, perusahaan itu jadi semacam kendaraan buat dia ngumpulin modal, supaya nanti bisa beli bisnis-bisnis lain yang jauh lebih legit. Dari situlah roda raksasa konglomerasinya mulai berputar, dan polanya ternyata sangat elegan. Pertama, dia pakai perusahaan asuransi untuk ngumpulin yang namanya float, yaitu uang premi pelanggan yang nganggur dan bisa diinvestasikan sebelum ada yang klaim. Kedua, dia pakai uang gratisan itu buat beli merek-merek paten yang punya kebebasan nentuin harga, contohnya Sis Candies. Dan ketiga, keuntungan dari bisnis-bisnis enak itu terus diputar dan diinvestasikan lagi tanpa henti. Siklus tiada akhir inilah yang bikin kerajaannya tembus valuasi $1 triliun. Tentu saja, kesuksesan sebesar itu punya rumus. Mari kita bahas di bagian kelima, prinsip sang oracle, resep rahasia. Sebenarnya resep rahasia Buffett bisa kita rangkum jadi 3 pilar utama. Pertama, parit ekonomi atau economic moods. Dia makin berkembang dari sekedar nyari saham murah ala mentornya, jadi berburu bisnis yang punya benteng kuat dari para pesaing. Kedua, nilai intrinsik. Dia nggak peduli sama harga yang berkedip-kedip di bursa. Dia cuma peduli sama nilai fundamental nyata dari bisnis tersebut. Dan ketiga, ini yang sangat krusial, integritas manajemen. Buat dia, sehebat apapun sebuah bisnis, kalau dijalankan sama orang yang nggak jujur atau nggak kompeten, ujung-ujungnya pasti bakal hancur juga. Lalu, gimana kehidupan pribadinya setelah jadi super kaya? Kita masuk ke bagian terakhir, kekayaan dan filantropi, miliarder yang hemat. Kalian harus tahu, ada satu ironi yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Di satu sisi, Buffett mengendalikan konglomerasi bernilai triliunan dolar dengan lebih dari 60 anak perusahaan di seluruh dunia. Tapi di sisi lain, secara pribadi, dia sampai sekarang masih tinggal di rumah kelas menengah di Omaha. Rumah yang persis sama yang dia beli tahun 1958 dengan harga cuma $31.500. Dia itu perwujudan paling nyata dari kata merendah untuk meroket. Dan di balik tumpukan uangnya, ada satu komitmen luar biasa yang jadi warisan abadinya, 99%. Ya, lewat inisiatif Giving Pledge, dia berjanji untuk menyumbangkan 99% kekayaannya kembali ke masyarakat. Ini bukan lagi soal seberapa banyak pundi-pundi yang bisa ditimbun seumur hidup, tapi tentang komitmen untuk memperbaiki dunia di saat uang udah nggak lagi punya arti buat dia. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita petik dari ulasan ini? Kalau seorang Warren Buffett sanggup menggunakan kesabaran dan waktu berpuluh-puluh tahun untuk menyulap modal kecil menjadi kerajaan bernilai $1 triliun, pertanyaannya sekarang ada di tangan kalian. Bagaimana kalian akan menerapkan keajaiban efek majemuk atau compounding pada pengetahuan, keahlian, dan aset kalian sendiri? Ingat, senjata paling mematikan dalam investasi bukanlah uang yang banyak, melainkan waktu. Mari kita mulai berinvestasi pada diri sendiri hari ini juga.